Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang telah kami peroleh sehingga kami bisa melaksanakan tugas kelompok, yaitu mempresentasikan materi kami. Nah, selanjutnya yang terhormat kepada Pak Hendra Setiawan, SSMPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 3 kelas 1A Agroteknologi yang beranggotakan saya sendiri, Firya Humaira Gunawan dengan NPM 121 selaku moderator, ada saudari Cekita Delia dengan NPM 044, saudari Desi Yuliani dengan NPM 004, dan ada saudara Rijal Hadir Malikul Saleh dengan NPM 135. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu pembudidayaan tanaman padi sebagai tanaman utama masyarakat Indonesia. Nah, langsung saja ya kita ke materinya. Yang pertama itu ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Indonesia termasuk ke dalam negara agraris yang kaya dengan pertaniannya. Salah satu tanaman utama adalah padi. Tanaman padi atau Oryza sativa merupakan tanaman semusim yang termasuk dalam golongan rumput-rumputan. Padi mempunyai umur yang pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Padi sebagai tanaman pangan dikonsumsi oleh sekitar 90% penduduk Indonesia sebagai makanan pokok. Memikirkan keadaan tanaman pangan ke depannya membuat terus berpikir dan menemukan sebuah gagasan, yaitu masyarakat, di mana perlunya peran serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam hal tersebut. Karena kebanyakan masyarakat hanya tahu mengonsumsi olahan padi tersebut tanpa mengetahui asal mulanya. Oleh karena itu, di dalam karya ilmiah ini akan memaparkan peran-peran yang dapat dilakukan setiap orang untuk dapat bersama membudidayakan tanaman padi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Cekita. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pengertian tanaman pangan. Tanaman pangan yaitu semua model tanaman yang di dalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber daya manusia. Tanaman pangan bisa juga disebutkan sebagai harga Honda Forza, tanaman paling utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk berikan konsumsi daya untuk badan. Umumnya tanaman pangan yaitu tanaman yang tumbuh jangka waktu semusim. Selanjutnya pengertian tanaman padi. Padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia, yaitu beras sebagai makanan pokok sangat sulit digantikan oleh bahan pokok lainnya, di antaranya jagung, umbi-umbian, sagu, dan sumber karbohidrat lainnya. Sehingga keberadaan beras menjadi prioritas utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan asupan karbohidrat yang dapat mengenyangkan dan merupakan sumber karbohidrat utama yang diubah menjadi energi. Selanjutnya, syarat tumbuh tanaman padi. Tanaman padi dapat hidup di daerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air. Curah hujan rata-rata 200 mm per bulan dengan distribusi selama 4 bulan. Curah hujan yang dikehendaki per tahun sekitar 1.500 sampai 2.000 mm. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi yaitu 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi sekitar 0 sampai 1.500 mdpl. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang kandungan fraksi pasir, debu, dan lempung dalam perbandingan tertentu dengan diperlukan air dalam jumlah yang cukup. Padi dapat tumbuh dengan baik pada tanah yang ketebalan lapisan atasnya antara 18 sampai 12 cm dengan pH antara 4 sampai 7. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudari Cekita atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Desi Yuliani. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, adapun keberadaan tanaman pangan di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di berbagai bidang pertanian.
Hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan diperdagangkan, sehingga menjadi mata pencaharian. Tanaman pangan dikelompokkan menjadi dua berdasarkan umurnya, yaitu tanaman semusim. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu 3-4 bulan atau 4-8 bulan. Dan tanaman tahunan, tanaman yang terus tumbuh serta bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Tanaman pangan juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Rendahnya laju peningkatan pangan yang masih rendah dan terus menurunnya produksi peningkatan pangan disebabkan oleh produktivitas tanaman pangan yang masih rendah dan terus menurun, serta peningkatan luas areal penanaman panen yang terus menurun, khususnya di lahan pertanian pangan produktif di Pulau Jawa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya khusus dalam pembangunan pertanian pangan, khususnya dalam rangka program kesehatan pangan nasional. Selanjutnya, pembudidayaan tanaman padi. Dalam proses pertumbuhan hingga berbuah harus dipelihara dengan baik, terutama harus diusahakan agar tanaman terhindar dari serangan hama dan penyakit yang seringkali menurunkan produksi. Berikut proses bercocok tanam padi. Pertama, persiapan media tanam. Persiapan dilakukan dengan mengolah tanah sebagai media tanam. Tanah harus dipastikan bebas dari gulma dan rumput liar. Jika sudah bebas dari tanaman liar, basahi tanah lalu lakukan pembajakan. Setelah melalui pembajakan, kembali genangi media tanam dengan air hingga ketinggian 10 cm. Yang kedua, pemilihan bibit. Bibit harus melalui pengujian terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Pengujian dilakukan dengan merendam benih di dalam air. Setelah 2 jam, periksalah benih tersebut. Jika terdapat benih yang mengeluarkan kecambah, maka artinya benih tersebut berkualitas unggul dan bermutu tinggi. Benih tersebutlah yang layak dibudidayakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih juga kepada Saudari Desi Yuliani atas penjelasannya. Dan untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Rijal Hadid. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Setelah pemilihan bibit adalah persemaian. Persemaian dilakukan setelah menentukan bibit yang unggul. Bibit unggul tersebut kemudian akan disemai di wadah persemaian. Wadah persemaian terlebih dahulu harus disiapkan. Kebutuhan wadah semai diberikan dalam perbandingan sebesar 1:20. Misalkan akan menggunakan lahan sawah sebesar 1 hektar, maka wadah persemaiannya sekitar 500 meter persegi. Lahan pada wadah persemaian haruslah juga berair dan berlumpur. Berikan pupuk urea dan pupuk TSP pada lahan persemaian dengan dosis masing-masing 10 gram per 1 meter persegi. Jika lahan persemaian sudah siap, sebarkan benih yang telah berkecambah dengan merata. Setelah itu ada penanaman. Proses penanaman dilakukan setelah benih pada proses persemaian telah tumbuh daun sempurna sebanyak 3 hingga 4 helai. Jangka waktu dari persemaian ke bibit siap tanam umumnya sekitar 12 hingga 14 hari saja. Jika sudah siap tanam, pindahkan bibit dari bahan semai ke lahan tanam. Penanaman dilakukan dengan memasukkan bagian akar berbentuk huruf L agar akar dapat tumbuh dengan sempurna. Masa penanaman padi lebih baik dilakukan 2 kali dalam setahun berdasarkan masa penanamannya yang ideal. Setelah itu ada perawatan lahan. Perawatan lahan dilakukan dengan 3 hal, yaitu penyiangan, pengairan, dan pemupukan. Penyiangan dilakukan dengan menjaga kebersihan lahan dari tanaman pengganggu. Penyiangan harus dilakukan rutin setiap periode waktu tertentu. Setelah itu ada pemanenan. Panen dilakukan dengan tanda-tanda padi yang sudah menguning dan merunduk. Gunakan sabit gerigi untuk memanen
dan letakkan hasil panen pada tikar dengan merontokkan beras dari dalam bulir-bulir padi yang ada. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizal Hadid atas penjelasannya. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.